Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama channel Juliana Zahira, NIM S1 S122023, kelas B jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Al-Ulum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Python sets. Nah, di sini saya menggunakan Webrisco sebagai referensi materi Python set. Baik, langsung saja pada penjelasan materi Python set. Yang pertama yaitu Python set atau set Python. Nah, set Python mengatur. Set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam suatu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang ordered, unactionable, dan unindexed. Item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, contohnya seperti ini buat satu set. Oke, langsung saja. Seperti ini, kemudian akan kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Cherry, apple, banana. Nah, selanjutnya yaitu tetapkan item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Tidak dipesan. Tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kata kunci. Duplikat tidak diizinkan. Saya tidak boleh memiliki dua item yang dengan nilai yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Nilai duplikat akan diabaikan, misalnya sini kita menduplikat apel. Nah, di sini kata apel itu tetap satu karena nilai yang diduplikat itu akan diabaikan. Nilai true and 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, contohnya yaitu true dan 1 dianggap nilai yang sama. Contohnya seperti ini.
Apel koma coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. True, 2, apel, banana, cherry. True dan 1 dianggap di sini true dan nilai true dan 1 itu dianggap nilai yang sama sehingga true dan sehingga nilai 1 di sini tidak ditampilkan. Kemudian nilai false dan null dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, ini sama juga seperti tadi nilai true dan 1 itu dianggap sama. Nah, ini nilai false dan null itu dianggap sama. Kita juga jalankan. Nah, di sini eh, hasilnya yaitu cherry, false, true, banana, dan apple. Nilai false dan nol itu dianggap sama sehingga nilai nol tidak ditampilkan pada hasil. Nah, kemudian dapatkan panjang satu set. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, kita gunakan len sebagai gunakan len fungsi tersebut. Nah, misalnya di sini kita jalankan. Nah, maka kita akan mendapatkan panjang satu set tadi adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya yaitu atur item tipe data. Item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Nah, contohnya seperti ini tipe data string, int, integer, dan boolean. Nah, misalnya seperti ini. Set 1 sama dengan apel dengan cherry. Kemudian seterus seterusnya kemudian 57,953. Kemudian terus simpan terutama respon. Nah, kemudian satu set dapat berisi tipe data yang berbeda.
Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Banana, apel, set 1 banana, apel, cherry, set 2 1, 3, 5, 7, 9, dan kemudian false true. Nah, satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Contohnya seperti ini, satu set dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Misalnya set 1 ABC, ABC, kemudian 34, kemudian hmm, 40. Nah, ya, kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini. True 34, ABC 40, dan Malik. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Karena contohnya seperti ini, my set sama dengan apel, koma, banana, koma, cherry, dan print. Nah, kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kelas set. Kemudian set konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini dengan set koma, koma, cherry,
Kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini, cherry, apel, banana. Kita menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Nah, kemudian selanjutnya yaitu koleksi Python. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu daftar, adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah mengizinkan anggota duplikat. Tuple adalah koleksi yang bertata dan tidak dapat diubah mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat. Kemudian kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu akses item set. Nah, akses item. Kita dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun, kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan vote perulangan atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan in, kata kunci. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita coba. Misalnya, di set sama dengan kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, banana, cherry, apple. Kita menggunakan for perulangan untuk menanyakan apakah nilai tertentu dalam kumpulan. Di sini kita menggunakan kata kunci in. Nah, di sini contohnya juga periksa apakah pisang ada di set. Nah, di sini kita print banana, print banana in this set. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan true. Berarti banana ada di set. Nah, kemudian selanjutnya yaitu
Tambahkan item set. Tambahkan item. Setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Nah, contohnya untuk menambahkan satu item ke set, kita gunakan add metode ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, di set protect orange, kemudian print coba jalankan. Nah, sini kita telah berhasil menambahkan item pada set, yaitu orange. Tambahkan set untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini kita menggunakan update. Metode update. Contohnya seperti ini. Di set copy update drop call. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita telah berhasil mengupdate atau menambahkan elemen dari tropical ke dessert. Mango, pineapple, papaya, banana, cherry, dan apel. Kemudian tambahkan semua iterable. Objek dalam update metode tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah, tuple, daftar, kamus, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, tambahkan elemen ke daftar set, misalnya sini my list kiwi, orange, kemudian di set update, kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita berhasil mengupdate my list ke di set kiwi, cherry, banana, apple, orange. Oke, selanjutnya yaitu hapus item yang ditetapkan. Nah, untuk menghapus item dalam satu set digunakan remove atau discard metode.
Nah, di sini kita akan coba hapus pisang dengan menggunakan remove. Remove. Oke, kita coba jalankan. Nah, banana telah berhasil kita hapus dari item set. Yang tersisa tinggal apel dan cherry. Jika item yang akan dihapus tidak ada, remove akan menimbulkan error. Nah, di sini misalnya juga kita menggunakan discard. Sebenarnya sama di sini kita tinggal ganti discard. Kita coba jalankan. Nah, di sini yang uh, muncul tinggal uh, cherry dan apel. Jika item yang akan dihapus tidak ada, uh, tidak discard akan menimbulkan kesalahan. Kita juga dapat menggunakan pop metode untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item secara acak sehingga kita tidak dapat memastikan item apa yang akan dihapus. Nilai kembalian metode ini adalah item yang dihapus. Nah, seperti ini hapus item acak dengan menggunakan pop metode. Misalnya X sama dengan set pop, kemudian print X. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini kata yang dihapus yaitu banana. Jadi tinggal cherry dan apel. Kumpulan tidak berurutan. Jadi saat menggunakan pop metode ini kita tidak tahu item mana yang dihapus. Nah, contoh misalnya metode ini clear mengosongkan set. Misalnya clear set. Nah, oh, kemudian dihapus. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Set itu tidak ada isinya atau kosong. Nah, di sini juga kata del kunci akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Misalnya del di set.
Di sini saya list dan list sama dengan apple, banana, cherry, kemudian dan list. Nah, di sini del kunci akan menghapus kumpulan. Kemudian selanjutnya yaitu kumpulan lingkaran. Kita dapat mengulang item yang di item lingkaran. Kita dapat mengulang item yang di settle dengan menggunakan for loop. Contoh, dan di sini ulangi dan cetak nilainya. Misalnya for x in this set kemudian print x. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Mengulang item yang disetel. Tuh, banana, apel, cherry. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gabung set. Bergabung dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Kita akan union, metode mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau metode update yang mengisikan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Nah, contohnya seperti ini, kita menggunakan metode union. Satu sama dengan A, B, C. Kedua sama dengan 1, 2, 3. Dan set 3 sama dengan set 1 dan set 2. Set 3. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Set 1, 2, 3, kemudian C, A, B. Nah, kemudian contohnya kita menggunakan update. Sini set 1,
buat update set 2 print set 1. Oke, kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3. A, C, B. Nah, keduanya, union dan update, akan mengecualikan item duplikat apapun. Ini simpan hanya duplikatnya. Metode ini, intersection update, hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Nah, contohnya seperti ini. Google dengan Xload ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita menyimpan, oke, kita mencetak item yang ada di set X dan set Y. Nah, karena di sini yang kita print hanya set X, maka yang muncul hanya kata apel. Metode ini, intersection, akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Contoh, mengembalikan set yang berisi item yang ada di set X dan set Y. Update sama dengan kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita mengembalikan set yang berisi item yang ada di set X dan set Y. Kemudian simpan semua, tapi bukan duplikatnya. Metode ini, symmetric difference update, hanya akan menyimpan elemen yang tidak akan ada di kedua set. Nah, contohnya seperti ini. Symmet, 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 symmetric difference. Oke, kita coba jalankan. Sorry, symmetric
Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan lihat seperti ini. Cherry, Google, Microsoft, Banana. Metode ini symmetric difference akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Nah, contohnya seperti ini. Z, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Microsoft, Google, Banana, Cherry. Nah, nilai true dan satu dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, sebenarnya ini sama seperti yang sebelumnya. Nilai satu, nilai true dan satu true, kemudian Google, satu, kemudian kita coba jalankan. Nah, dua, Banana, Google, Cherry, Microsoft.